Nama Kang Nurdin. Saya Bu, alhamdulillah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker ya. Karena boleh ya buka masker. Satu kalau pidato, dua dipoto. Jadi kayak ibu-ibu dipoto buka masker. Mereka tinggal beli sendiri. Yang ketiga makan bakso atau soto mana mungkin pakai masker ya. Saya pidato jadi boleh. Izin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang menakdirkan kita bisa bertemu, Allah yang menakdirkan kita bisa berkumpul, Allah yang mengaruniakan sehat lahir dan batin kepada kita. Maka tidak ada ucapan yang pantas terucap dari lisan kita saat ini selain ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini merasa senang dan bahagia karena bisa berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah pahalanya sangat banyak. Kelihatan dari wajah-wajahnya, wajah-wajah calon surga. Alhamdulillah. Mau masuk surga Bu? Mau. Angkat tangan yang mau masuk surga. Alhamdulillah. Sambil ngomong, saya biar rame. Angkat tangan yang mau masuk surga. Saya. Udah makan belum? Belum. Can makan aja udah semangat. Kalau itu udah makan ini. Semua ini masuk surga insya Allah. Siapa yang sudah siap menikah? Bu, Pak, syarat masuk surga itu harus menikah. Iya. Insya Allah lah, mudah-mudahan siapapun di antara kita kalau diwafatkan juga nggak apa-apa, yang penting dalam husnul khotimah. Amin. Karena kematian tidak ada yang pernah tahu ya kapan, di mana, seperti apa. Yang jelas kita memohon kepada Allah kapanpun kita wafat mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, sedang mengerjakan kebaikan, sedang berbicara kebaikan, sedang berpikir kebaikan, bahkan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Amin ya Allah. Hari ini saya nggak tahu disuruh ngomong apa ini oleh panitia. Jadi Ustaz ngasih tausiah. Malu sebenarnya ngasih tausiah itu kenapa? Saya belum layak memberikan ceramah karena perilaku saya juga masih jauh daripada baik. Ini mas sharing saja, ya sharing saja. Kalau sharing mah bicara pengalaman. Dan setiap orang pasti punya pengalaman masing-masing. Yang sudah tua pasti lebih banyak pengalamannya. Yang masih muda tetap punya pengalaman walaupun tidak sebanyak yang tua.
Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Allah yang difirmankan, ada satu ayat dalam surat Al-Isra ayat 27. Bagaimana kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitana li rabbih kafur. Sesungguhnya orang-orang yang boros atau sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Dan setan itu adalah yang paling ingkar kepada Tuhan. Yang ingin saya sampaikan bicara tentang boros. Selama ini kita sering mengenal boros khusus kepada materi. Ya, suami gedung istri, istrinya balanya wae, maka disebut istri boros. Ya, dikasih resiko sehari 1 miliar, beak. Kan atuh udah mimpi. Siapa tahu isu ibu bener dikasih 1 miliar sehari. Kira-kira seekor 1 miliar sedinten. Moal ieu rebu stres manakan ku Allah teu dibere salaki mere 1 miliar. Ya, ada bakal lieur urang memikir naon. Bu, selama ini kita ngomong borosnya terhadap materi. Padahal bicara boros dalam agama bukan hanya sekedar materi. Yang pertama apa? Waktu. Ya. Tapi sebelum masuk ke waktu saya nanya, lawan boros apa? Hemat. Hemat. Lawan boros? Hemat. Kalau boros itu pekerjaan setan, berarti kalau hemat pekerjaan Malaikat. yang baik atau pekerjaan orang-orang beriman. Nah, satu, seringkali kita itu bicara waktu saja, seringkali waktu ini diboros-boroskan oleh kita. Diboroskan bagaimana Ustaz? Kan jelas, waktu itu diberikan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Tapi banyak di antara manusia yang lupa bahwa waktu yang diberikan Allah untuk ibadah. Banyaknya mah dipakai hanya untuk aktivitas yang boleh jadi bukan bagian daripada ibadah. Apa? Sia-sia. Tukang gaplek. Nah, mungkin ibu-ibu gaplek, bapak-bapak masuk gaplek. Nah, saya yakin koordinator donatur ngomong aja gapleknya. Gawe. Kamu lihat Pak, banyak bapak-bapaknya ketika di pos haji garap leh ditanya, "Pak, gaplek wae." Ustaz, ngasih waktu lumayan. Jadi pertanyaannya, kalau Allah ngasih waktu 24 jam kepada kita, semua orang itu sama apa dikasih waktunya 24 jam. Tapi ternyata hasilnya beda-beda. Ada orang yang 24 jam bisa baca Quran, ada yang 24 jam hafal Quran 30 juz. Sarua ku eta teh nu khotam Quran, nu hafal Quran 30 juz sehari semalam nanti 24 jam. Kita juz 30 aja hese. Padahal aslinya lain hese, dengan banyak waktu yang oleh kita disia-siakan, bukan dipakai menghafal. Kan yang menghafal Quran mah bangun 1:30 pagi, Bu. Alhamdulillah. Sok itu permen dulu. Bagi kedua permainan udah susah kalau saya bicara permen yang masih apa ibu kalau kena permen. Lanjutin. Lanjut. Sampai apa barusan? Permen. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang yang hafal Quran 30 juz, coba perhatikan oleh Ibu. Saya tahu ya 1:30 mereka bangun, bahkan 2:30 bangun. Bangun wudu, setelah wudu ngapain? Sholat, setelah sholat baca Quran. Ya, pagi-pagi mereka sama dengan kita, Bu. Kalau perlu istirahat lagi, tidur dulu sebentar, kemudian mereka ke air, sama lah aktivitas dunianya mah, mandi, bermain, sama. Tapi kalau dilihat hitungan waktu, mereka lebih banyak waktu itu digunakan untuk menghafal Quran. Kita susah cara menghafal Quran. Rek susah kumaha kan waktu maca Quran kayak paling sering Ramadan ngumpul orang. Ya. Jadi bagaimana mungkin hafal Quran 30 juz kalau tidak tiap hari dihafal? Ya, tidak tiap hari dibaca.
Ya wayana Bu, kalau hanya sehari satu ayat, satu hari mungkin ada yang lebih banyak tuh 1 juz, dia dapat lebih banyak. Tapi waktu yang disediakan oleh Allah hakikatnya sama Bu, 24 jam. Tergantung 24 jam itu digunakan apa oleh kita. Ada orang yang sehari-harinya tersebut ngobrol. Ya, ngobrol tiap apa ngijeng orang segala diobrol ke sampai mohon maaf waktu itu hanya diisi untuk bicara, bahkan bicaranya juga kurang manfaat. Jadi waktunya itu cepat berlalu. Tekarau cium terus yang ngeserohor deui. Udah asar lagi, udah maghrib lagi, tanpa kita memikirkan 12 jam yang dilewati dari bangun sampai kita tidur dipakai apa saja. Apakah banyak pahala atau banyak dosa? Apakah waktu yang dilewati itu banyak dapat manfaat atau justru banyak mador? Nah itu harus sama ditanyakan. Kenapa? Karena waktu terus berjalan. Betul Bu? Terus berjalan. Dan waktu itu adalah aset yang sangat berharga. Sampai Allah dalam Quran, coba Ibu perhatikan, banyak ayat yang Allah bersumpah atas nama waktu. Wadduha, terus apa lagi Bu? Wasyamsi, wal asri, wal laili, wan nahari. Banyak tuh. Bicara apa? Waktu. Tiba-tiba waktu yang diberikan Allah untuk ibadah banyak kita lewati, kita lalui hanya untuk aktivitas yang kurang manfaat. Makanya ada orang tua yang tersentak, ya Allah, umur ke 90 tahun dipakai naon wae atuh. Jangan-jangan namun dihitung oleh kita, kalau umur kita 50 tahun dihitung Pak, banyaknya tidur kayaknya. Ibu tidur sehari berapa jam? 8, 4 jam, 5 jam. Rata-rata berapa jam tidur? Rata-rata 6 jam. Kalau yang usia masih muda mungkin ya 8 jam. Tapi Bu, lamun ditapakuri dan dipikirkan lebih sebenarnya mah Bu 8 jam. Tapi 8 jam teh nu malemna Bu. Ya kan? Coba ditambah-tambah oleh kita mungkin bisa 10 jam orang tidur. Sekarang kalau 10 jam sehari tidur kali 50 tahun umur kita, udah berapa ratus jam yang hanya digunakan untuk tidur. Sisanya pakai apa? Ngobrol. Sehari kalau ngobrol ketemu dengan teman berapa menit, berapa jam? Pakai ngobrol. Terus dipakai nyawa HP. Bangun tidur HP dibuka. Mau sholat masih kena nyawa HP. Ketemu dengan suami HP kene, ketemu istri HP kene, ngobrol jeung anak pakai HP kene, ngobrol jeung orang tua HP tiap detik tiap menit. Maka apa yang terjadi? Yang waktu kita akan tetap berjalan, Bu, bisa direm. Nanti kita bakal nyadar kalau apa? Kalau oksigen kita mau habis. Mau oksigen habis bakal ya roh. Menyesal kenapa dulu saya tidak belajar sungguh-sungguh. Sekarang malu sama anak saya. Ya Allah, baca amma yatasaalun pahili jeung alhaqumut takasur. Maca watini pabalik jeung wal asri. Duh nyesel, makanya banyak tuh orang tua yang sekarang belajar ngaji ya. Ketika saya tanya, Bu, ini teh asli baru belajar, enggak Ustaz. Malu sama cucu, ditanya belum bisa. Makanya walaupun malu saya maksakan. Terus apa yang Ibu rasakan? Nyesel Ustaz. Kenapa dulu tidak benar-benar belajar? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal gara-gara tidak bisa memanfaatkan waktu. Mudah-mudahan itu pahala yang akan menggantikan dari penyesalan-penyesalan yang akan datang. Ya, makanya jangan berhenti. Harusnya mah ditingkatkan. Ya, ayo perbanyak silaturahim. Untuk apa? Bukan mau ngobrol yang tidak manfaat. Saya silaturahim ingin ngajak orang watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini ada ladang amal, ada pahala. Dan ini sekali lagi tanda-tanda orang yang tidak akan bisa. Dimanfaatkan waktunya, Bu. Ingat, waktu itu kalau sudah lewat ya nggak bisa balik lagi. Makanya kenapa orang-orang yang sudah wafat dalam Quran dikatakan dalam surat Al-Munafiqun, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Tuhan kami,
Kenapa engkau tidak memberikan atau menangguhkan sebentar saja kematianku? Aku mau balik ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Menyedekahkan seluruh hartaku agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Itu kalimah Robbi laula ketika dikaji itu adalah kalimah yang tidak mungkin. Mereka ngomong ke Allah, ya Rob, seandainya. Itu teh sesuatu yang mustahil. Makanya nunggu maut mau mustahil bisa balik lagi ke dunia. Itu teh kenapa mereka berkata begitu? Karena selama hidupnya mereka sering menyia-nyiakan waktu. Makanya menyia-nyiakan itu tidak boleh. Jangan Bu, jangan. Ibu mah harus gini ngitungnya ya, bapak-bapak punten. Harus ngitung gini. Sehari saja tidak bisa baca Quran, harusnya meneteskan air mata. Sehari saja tidak zikir, harus meneteskan air mata. Sehari aja tidak berbuat baik, harus menyesal. Kenapa? Karena hari ini beda dengan besok. Besok berbeda dengan lusa. Kemarin beda dengan hari ini. Maka tidak ada istilah bagi kita, kalau hari ini bisa berbuat baik, besok aja lah, besok kan masih ada. Enggak, bagi kita mah besok itu sudah berbeda dengan hari ini. Terus, paham tuh? Paham tuh? Alhamdulillah. bagi jalan wajib al-karim wa alim sultani raditu billahi rabba raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil qur'ani hukma wa imama Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna yawma yaqumul hisab. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.